Oke, bagaimana respon Partai Solidaritas Indonesia yang diadukan karena dinilai melakukan pelanggaran kampanye atau kampanye lebih dini lah dari yang sudah ditetapkan? Kami sudah terhubung dengan Rian Ernest, juru bicara bidang hukum dari Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam, Rian. Selamat malam Mas Budi. Ya, Rian, boleh dijelasin sebenarnya ini mungkin masyarakat belum banyak yang tahu duduk masalahnya sampai PSI kemudian dibawa-bawa tidak hanya masalah sengketa atau permasalahan pemilu di Bawaslu sampai bahkan masalah pidana di Barreskrim ini sebenarnya duduk masalahnya gimana sih, Rian? Oke, jadi Mas Budi kalau boleh saya mungkin sampaikan, hari ini itu terdapat perbedaan interpretasi antara teman-teman di Bawaslu dan kita yang di PSI nih Mas Budi. Jadi pihak Bawaslu itu berpandangan unsur kampanye itu adalah visi, misi, program, dan atau citra diri. Itu diatur di pasal 1 Undang-Undang Pemilu 2017, Mas Budi. Nah, PSI punya pandangan bahwa kita mengikuti arti kampanye yang diatur lebih rinci di undang-undang yang sama, tetapi di pasal 274. Apa itu? Kampanye di pasal 274 diatur apabila kita menawarkan visi, misi, dan program. Nah, iklan yang dipublis PSI di Harian Jawa Pos sama sekali tidak berisi visi, misi, dan program. Gitu. Jadi PSI sebagai sebuah partai hanya menawarkan kepada masyarakat, mempublikasikan bahwa ini loh nama-nama yang bagus untuk calon menteri dan juga untuk cawapres. Itu saja. Sementara dalam interpretasi Bawaslu sendiri bahwa PSI melakukan atau menampilkan quote unquote ini citra dirinya gitu dalam artikel atau iklan yang ditampilkan di Harian Jawa Pos itu ya, Rian ya. Betul, betul. Sampai saat ini kita pikir itulah mungkin titik antara Bawaslu dengan PSI yang belum ketemu. Nah, dari pihak PSI, Mas Budi, kita sudah proaktif melakukan klarifikasi kepada pihak Bawaslu. Pada saat pemeriksaan kita hadir tepat waktu, kita kooperatif, kita juga diskusi yang cukup cair ya. Jadi kita kaget pada saat hari ini dari pihak Bawaslu mengeluarkan press release yang begitu kuat gitu ya, yang begitu tegas kepada partai PSI. Jadi di titik ini kita merasa sepertinya ada yang nggak pas nih. Kita merasa PSI ini dizolimi nih kayaknya kali ini nih. Ada yang nggak pas. Oke, Rian, betul. Ada yang nggak pas itu karena memang nggak pas interpretasi atau mungkin analisa hukumnya atau memang lihat ada aroma lain ini. Misalnya ya kita tahu ini aroma politiknya kuat sekali di tahun politik. Apa indera penciuman Anda mengatakan apa, Rian? Ya itu. Jadi kalau kita mau jujur terbuka bahwa partai-partai lain pun melakukan publikasi yang kurang lebih juga menampilkan logo mereka, Mas Budi. Tetapi kayak sampai hari ini sepertinya penindakan dari Bawaslu itu tidak kencang. Penindakan kepada PSI. Misalnya partai-partai apa yang bisa Anda curigai juga melakukan hal yang sama gitu dengan PSI tapi tidak ditindak oleh Bawaslu gitu? Betul. Gini saja. Hitungan satu hari sudah PSI beriklan di Jawa Pos, ada partai lain nih Mas Budi yang mengiklankan hal yang menurut kami di PSI bahkan lebih terang-terangan tanda kutip mempromosikan partai mereka. Tapi sampai hari ini info yang kami dapat tidak ada tuh penindakan dari Bawaslu, tidak ada press release yang begitu kencang dari pihak Bawaslu terhadap partai tersebut. Nah dan poin kedua juga Mas Budi, kalau boleh kita sampaikan, perihal PSI ini Mas Budi, itu awal kali timbul bukan dari laporan masyarakat, Mas Budi, tetapi dari temuan langsung Komisioner Bawaslu yang atas nama Pak Afif. Jadi bukan dari masyarakat tapi langsung dari beliau. Jadi prosesnya bergulir begitu cepat sampai akhirnya di press release Bawaslu hari ini, mungkin saya perlu sampaikan juga untuk masyarakat mengerti bahwa di alinea terakhir press release Bawaslu dikatakan bahwa dalam waktu dekat polisi menetapkan tersangka. Jadi sepertinya waduh, ini kayaknya kok cukup ada aroma yang nggak baik nih. Apakah karena PSI ini partai baru yang tanda kutip mungkin mulai
menjadi ancaman bagi kekuatan-kekuatan partai lama, kita nggak tahu. Jadi Tapi Anda melihat hari bahwa ini, ini tidak hanya masalah pelanggaran masalah kampanye saja atau masalah pemilu, tapi juga ada aroma ya kontestasi politik gitu di sini ya, Rian ya. betul. Karena ada unequal treatment di sini, ada hal yang tidak adil dan tidak merata. Baik, Rian, tapi banyak yang bertanya, kenapa dalam iklan itu PSI menyertakan nomor urut, ada lambangnya, bahkan ada foto Presiden Jokowi. Kenapa hal-hal yang mungkin secara fisik, secara kasat mata itu sangat terlihat kampanye? Kenapa kemudian itu disertakan dalam kampanye jika memang tujuannya seperti kata Anda katakan, ini pendidikan politik gitu bagi masyarakat yang dilakukan oleh PSI gitu, Rian? Mungkin kita akan kembali lagi menanggapi untuk merujuk kepada pasal 274, Mas Budi. Bahwa sekali lagi kita nggak bicara visi, misi, dan program. Kita juga tidak mengajak pemilih untuk memilih PSI juga. Kita betul-betul hanya membuat sebuah diskursus publik gitu ya. Bahwa ini loh ada calon-calon yang sepertinya potensial, yuk mari kita nilai bersama-sama, yuk kita polling. Itu saja. Beda dengan partai-partai lain yang mungkin tanda kutip lebih vulgar, mengatakan bahwa marilah ikut partai kami. Calegnya Anda akan kami biayai. Jadi ada partai-partai lain yang sepertinya itu lebih tanda kutip mengkhawatirkan. Tetapi hari ini, wow, begitu kencang penindakan Bawaslu terhadap PSI, bahkan mendorong polisi untuk segera mentersangkakan gitu ya, unsur dari pimpinan kami. Ini yang kami rasa kurang pas dan kami tetap akan melakukan perlawanan hukum. Oke, perlawanan hukum seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh Anda dan rekan-rekan di PSI? Oke, jadi kita masih berdiskusi soal ini, Mas Budi. Kita belum ada semacam kesepakatan kira-kira langkah hukum seperti apa. Tetapi tentu kita tahu kita bisa saja misalnya beberapa unsur di Undang-Undang Pemilu yang merugikan kita bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Atau mungkin apabila ada tindakan dari oknum-oknum tertentu di Bawaslu yang kurang pas seperti kita sampaikan tadi, mungkin bisa kita bawa juga ke DKPP. Entahlah, kita masih coba menggodok di dalam kira-kira langkah hukum apa yang layak kita bisa laksanakan. Yang terakhir sekali, Rian, saya mau agak mundur sedikit ke belakang. Tadi Anda katakan sudah mengklarifikasi hal ini langsung kepada Bawaslu, sudah ada diskusi, katanya diskusinya juga cukup cair dan bersahabat dengan Bawaslu. Apakah dalam diskusi itu tidak tercapai titik temu kesepahaman? Tidak ada titik temu kesepahaman itu, Rian? Jadi kalau boleh saya sampaikan, pemeriksaan dilakukan terhadap kami dilakukan oleh staf-staf Bawaslu yang lebih muda. Jadi sekitar umurnya 30 tahunan gitu ya. Itu diskusi yang sangat hangat, cair, dan kita berdiskusi gitu ya. Makanya kami sampaikan lagi, apa mungkin ini ada arahan dari pimpinan supaya apapun hasil pemeriksaannya ya sudah digulirkan saja ke pihak Polri. Jadi staf Bawaslu yang Anda ajak bicara, Anda ajak diskusi itu mengerti sekali gitu posisi PSI dan mungkin saja membenarkan apa yang dilakukan PSI gitu. Ini bukan masalah gitu. Betul. Sejujurnya kita juga harus fair. Kita tidak mengatakan bahwa mereka membenarkan, tetapi alasan yang kita sampaikan misalnya tadi soal pasal 274 Undang-Undang Pemilu, soal unsur-unsur kampanye, mereka tidak menyangkal atau langsung mengatakan atau menyanggah, itu tidak ada sih dalam diskusi. Baik, Rian, terima kasih atas perbincangannya. Kita akan tunggu bersama apakah kasus ini kemudian bergulir betul ke ranah pidana ditangani kepolisian atau memang ada peristiwa-peristiwa atau mungkin kompromi lain yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih sekali lagi Rian Ernest, juru bicara bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia atas perbincangannya.